Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Tidak terasa perkuliahan ini sekarang kita sudah memasuki pekan ke-6, di mana pada pekan ini kita akan membahas mengenai manajemen penunjang medik syariah. Sebelum kita membahas mengenai pelayanan penunjang medik, mari kita mereview mengenai pengertian rumah sakit. Di mana pengertian rumah sakit yang saya ambil pada pertemuan kali ini adalah pengertian dari WHO. Rumah sakit didefinisikan sebagai bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan yang memiliki fungsi untuk satu, menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna atau komprehensif, lalu yang kedua untuk penyembuhan penyakit atau kuratif, lalu yang ketiga adalah untuk pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Di sini rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Seperti yang pernah dijelaskan pada perkuliahan sebelumnya, bahwa tata kelola di rumah sakit terdiri dari dua, yaitu tata kelola klinis dan juga tata kelola organisasi atau perusahaan. Tata kelola klinis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini berpusat pada manajemen pasien, di mana terdiri dari jasa perawatan, jasa medis, dan jasa penunjang medis. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pelayanan medis di rumah sakit. Oleh karena itu, pada minggu ini kita akan membahas mengenai pelayanan penunjang medis di rumah sakit syariah. Pelayanan penunjang medik ini memiliki banyak nama. Ada juga yang menyebutkan pelayanan penunjang klinis, ada juga yang menyebutkan clinical support service ataupun CSS. Di mana pelayanan penunjang medik menurut John R. Griffith itu terdiri dari pelayanan penunjang medik diagnostik, lalu pelayanan penunjang medik terapeutik, lalu pelayanan penunjang medik di masyarakat umum. Yang pertama adalah pelayanan penunjang medik diagnostik, di mana pelayanan ini bertujuan untuk menegakkan diagnosa pada penyakit pasien, di mana yang termasuk ke dalam pelayanan penunjang medik diagnostik itu terdiri dari pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan diagnostik imaging, dan juga pemeriksaan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pelayanan penunjang medik terapeutik, di mana pelayanan penunjang medik ini bertujuan untuk memberikan pengobatan kepada pasien. Di mana pengobatan kepada pasien itu atau manajemen kepada pasien atau kita sebut dengan istilah terapi itu tidak selalu pemberian obat-obatan. Bisa juga dengan melakukan tindakan seperti orang yang dehidrasi diberikan infus. Infus itu merupakan bagian dari terapi. Oleh karena itu, berdasarkan dari John R. Griffith, yang masuk ke dalam pelayanan penunjang medik itu ada farmasi, ada ruang operasi, ruang melahirkan, unit gawat darurat, bank darah, rehabilitasi medik, pelayanan sosial, radioterapi, psikologi klinik, dan juga terapi di rumah atau disebut dengan home care. Lalu yang ketiga adalah pelayanan penunjang medik di masyarakat umum, di mana yang dimaksud dengan pelayanan penunjang medik di masyarakat umum terdiri dari program imunisasi, lalu program screening berbagai penyakit tertentu, lalu pelatihan resusitasi kardiopulmonar. Yang dimaksud dengan resusitasi di sini adalah usaha untuk menyelamatkan nyawa pasien, kemudian keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak, serta program kebugaran jasmani dan juga pengendalian berat badan. Pelayanan penunjang medik ini dilakukan oleh unit-unit atau petugas profesional yang ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut di masing-masing rumah sakit. Kebanyakan pelayanan penunjang medik merupakan rujukan dari dokter. Dokter memerlukan pelayanan penunjang medik untuk melakukan pencegahan, untuk penegakan diagnosis, untuk pemberian terapi, dan juga untuk melakukan rehabilitasi pada pasien, baik itu pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Pelayanan penunjang medik juga dilakukan pada pasien-pasien dalam masa perawatan akut di rumah sakit, dan juga pasien dengan pengobatan jangka panjang, serta pasien dengan kunjungan rumah. Penjelasan mengenai jenis pelayanan penunjang medik juga diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana peraturan tersebut mengalami revisi dan perubahan dari waktu ke waktu yang mengakibatkan terdapat perubahan dalam pengklasifikasian jenis-jenis pelayanan yang masuk ke dalam pelayanan penunjang klinis. Yang akan kita bahas pertama sekarang adalah pelayanan penunjang klinis berdasarkan Permenkes nomor 340 tahun 2010 tentang klasifikasi rumah sakit. Di mana di sini pelayanan penunjang klinik terdiri dari pelayanan bank darah, kemudian perawatan intensif, pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pelayanan sterilisasi instrumen, dan pelayanan mengenai rekam medis. Sedangkan menurut Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, pelayanan penunjang klinik terdiri dari pelayanan bank darah, kemudian perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit, lalu ada pelayanan gizi,
Lalu ada pelayanan sterilisasi instrumen dan juga ada pelayanan rekamedik. Untuk pelayanan farmasi itu dibahas dalam subbab tersendiri, itu pelayanan kefarmasian. Berbeda dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, di mana pelayanan penunjang medik itu diklasifikasikan satu dengan pelayanan medik, yang terdiri dari pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis, dan pelayanan medik subspesialis. Berdasarkan Permenkes tersebut, yang masuk ke dalam pelayanan penunjang medik di rumah sakit adalah pelayanan spesialis patologi klinik, pelayanan spesialis patologi anatomi, dan pelayanan spesialis radiologi, serta pelayanan spesialis lainnya. Pada kesempatan kali ini, pelayanan penunjang medik yang akan dibahas adalah pelayanan penunjang medik berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014, yaitu pelayanan bank darah, pelayanan perawatan intensif, pelayanan gizi, dan pelayanan rekamedik. Yang pertama adalah pelayanan darah, di mana pelayanan darah didefinisikan sebagai upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk komersial. Di dalam pelayanan darah terdiri dari pelayanan transfusi darah dan penyediaan darah. Yang dimaksud dengan transfusi darah di sini merupakan proses penerimaan darah atau produk darah ke dalam sirkulasi seseorang secara intravena atau pembuluh darah vena yang bertujuan untuk pemulihan penyakit dan pemulihan kesehatan. Orang yang menyumbangkan darahnya disebut dengan pendonor darah, di mana pendonor darah berdasarkan Permenkes nomor 83 tahun 2014 didefinisikan sebagai orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerjaan, dan pelestarian pendonor darah, serta penyediaan darah dan pendistribusian darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan transfusi ini meliputi pengujian kesesuaian darah sebelum transfusi atau disebut dengan pre-transfusion compatibility testing, dan juga pemilihan komponen darah untuk pasien, dan juga menyediakan dukungan medis untuk pelaksanaan transfusi darah. Terdapat peraturan dan perundangan yang mengatur tentang pelayanan darah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pada pasal 86 ayat 2 dikatakan bahwa darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. Kegiatan donor darah memang kegiatan yang sangat mulia karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Akan tetapi, jangan sampai kegiatan donor darah ini menimbulkan madarat bagi pendonor dengan mengancam nyawa pendonor. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mendonorkan darahnya harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu supaya kita bisa menjamin bahwa kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh pendonor itu aman dan juga tidak mengancam nyawa pendonor. Lalu yang kedua, berdasarkan pasal 90 ayat 1 dikatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu berikutnya, pada pasal 90 ayat 3, darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Akan tetapi pada kenyataannya, kalau kita membutuhkan transfusi atau kita membutuhkan darah, kita harus beli. Nah, proses pembelian ini tujuannya bukan untuk memperjualbelikan darah, akan tetapi untuk menggantikan biaya operasional dari proses produksi darah. Karena untuk menghasilkan darah yang aman, tidak terkontaminasi oleh bakteri, tidak terkontaminasi oleh virus, dan tidak menimbulkan bahaya bagi penerima darah tersebut, maka diperlukan sebuah proses yang panjang dan sangat kompleks dengan melibatkan berbagai macam teknologi. Oleh karena itu, uang yang kita bayarkan pada saat kita membeli darah itu bukan untuk membayar darahnya, bukan untuk menjual belikan darahnya, akan tetapi untuk menggantikan proses produksi untuk menghasilkan satu kantung darah. Kemudian peraturan berikutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, di mana pada pasal 3 dikatakan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan darah dalam rangka melindungi masyarakat. Lalu di pasal 4-nya dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang berikutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014, di mana peraturan ini mengatur mengenai unit transfusi darah
bank darah rumah sakit, dan juga jejaring pelayanan transfusi darah. Pelayanan darah di Indonesia terdiri dari unit transfusi darah dan juga bank darah di rumah sakit. Yang pertama adalah unit transfusi darah, di mana unit transfusi darah didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah, di mana unit transfusi darah ini diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda, atau PMI. Pemerintah atau Pemda merupakan unit pelaksana teknis atau unit pelayanan di rumah sakit milik pemerintah atau Pemda. Sedangkan yang dimaksud dengan bank darah rumah sakit adalah unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di mana bank darah di sini juga berperan untuk melaksanakan penerimaan dan penyimpanan darah dari unit transfusi darah, kemudian untuk melakukan uji silang serasi, menyerahkan darah ke pasien, melacak reaksi transfusi, dan juga mengembalikan darah yang tidak layak ke unit transfusi darah. Jadi di sini unit transfusi darah berperan untuk menyediakan darah untuk kebutuhan pasien di seluruh rumah sakit, sedangkan bank darah rumah sakit bertujuan untuk menyediakan darah yang dibutuhkan oleh pasien. Tugas bank darah di rumah sakit terdiri dari satu, menyiapkan SOP setiap langkah kegiatan. SOP ini mulai dari perencanaan kebutuhan darah, kemudian permintaan darah ke unit transfusi darah, lalu bagaimana cara menyimpan darah tersebut supaya tidak rusak, kemudian bagaimana kita cara mengecek apakah darah tersebut rusak atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Kemudian kita juga harus mengecek apakah golongan darah yang tertulis di label itu sesuai dengan kandungan darahnya. Kemudian kita juga sampai ke pencatatan, kemudian mengenai pelaporan, perujukan, lalu sampai pada penanganan limbah infeksius dan juga kewaspadaan universal. Kemudian yang kedua adalah merencanakan kebutuhan darah di rumah sakit bersangkutan. Karena perlu diketahui bahwa seseorang yang mengalami kekurangan darah itu dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, rumah sakit baiknya itu memiliki persediaan darah yang cukup untuk menangani kasus-kasus yang gawat darurat yang membutuhkan darah segera. Kemudian berikutnya adalah menerima darah dari unit transfusi darah yang telah memenuhi syarat uji reaktif dan telah dikonfirmasi golongan darahnya. Karena baiknya untuk transfusi ini dilakukan dengan golongan darah yang sama. Jadi misalnya ada seseorang yang membutuhkan darahnya itu golongan darahnya A, maka baiknya yang ditransfusikan itu golongan darahnya A lagi, bukan golongan darah yang lain. Kemudian menyimpan darah dan memantau suhu simpanan darah ini yang paling penting, karena kalau misalnya tempat penyimpanannya suhunya tidak tepat, maka akan mengakibatkan produk darahnya rusak sehingga tidak bisa digunakan. Kemudian memantau persediaan darah harian atau mingguan, terutama ini kenapa kita harus memantau persediaan darah harian atau mingguan, supaya kita siap-siap jikalau nanti ada pasien yang membutuhkan darah segera, kita memiliki stok untuk memberikan pada pasien tersebut. Lalu melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan resus pada kantong darah, donor dan juga resipien. Selain itu juga melakukan uji silang serasi antara donor darah dan darah resipien. Tujuan uji silang serasi ini untuk memastikan bahwa tidak ada penolakan. Karena bagaimanapun juga darah yang diberikan kepada resipien atau yang menerima darah itu merupakan benda asing bagi tubuhnya. Sehingga kalau misalnya darah tersebut masuk, tanpa kita melakukan uji silang reaksi, nanti akan muncul reaksi penolakan. Reaksi penolakan dalam tubuh penerima itu akan mengakibatkan kematian pada penerimanya. Kemudian tugas yang lainnya adalah melakukan rujukan bila ada kesulitan hasil uji silang serasi dan golongan darah ABO atau resus ke unit transfusi darah. Kemudian menyerahkan darah yang cocok untuk pasien pada dokter yang meminta atau petugas rumah sakit yang diberi kewenangan. Lalu berikutnya lagi melacak penyebab terjadinya reaksi transfusi atau efek samping yang diakibatkan dari proses transfusi darah. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas bank darah rumah sakit, lalu turut aktif dalam subkomite transfusi darah, lalu mengembangkan keterampilan sumber daya manusia rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan transfusi darah di rumah sakit, lalu melaksanakan penelitian praktis untuk meningkatkan mutu layanan, dan yang terakhir adalah melakukan catatan dan pelaporan. Pelayanan penunjang lainnya adalah ruang perawatan intensif atau intensive care unit, di mana ruang perawatan intensif didefinisikan sebagai fasilitas untuk merawat pasien yang dalam keadaan belum stabil, sesudah operasi berat atau bukan karena operasi berat, yang memerlukan secara intensif pemantauan ketat atau tindakan segera. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa pasien yang masuk ke ruang perawatan intensif adalah pasien-pasien yang memiliki tujuan pengobatan yang jelas dan memiliki kemungkinan hidup yang tinggi,
Jika pasien memiliki harapan hidup yang rendah, disarankan untuk tidak masuk ke dalam ruang perawatan intensif. Lebih baik dirawat secara konvensional saja di ruang rawat inap biasa dengan dikelilingi oleh keluarga dan juga dilakukan proses pembimbingan sakaratul maut. Berikut merupakan jenis-jenis ruang perawatan intensif. Yang pertama adalah ICU atau Intensive Care Unit, di mana ICU didefinisikan sebagai ruang khusus bagi pasien kritis yang perlu perawatan intensif dan pengawasan terus-menerus. ICU menyediakan tindakan medis yang bersifat kritis dan sistem pendukung fungsi organ tubuh atau life support pada pasien yang sakit akut atau terluka parah. Beberapa kondisi pasien yang ditangani di ICU adalah pasien yang mengalami luka besar atau mayor trauma, pasien yang mengalami luka bakar parah, pasien yang mengalami gagal nafas, kemudian pasien yang telah menjalani transplantasi organ, pasien yang telah mengalami operasi di bagian jantung dan di bagian dada, kemudian pasien yang mengalami tulang punggung kompleks atau kelainan pada tulang punggung kompleks. Pasien yang tidak dalam kondisi akut juga sebetulnya boleh masuk ke ICU, akan tetapi memerlukan persetujuan dari dokter yang bersangkutan untuk dikirim ke ICU. Kemudian yang kedua adalah High Care Unit. Secara mudahnya, pelayanan di High Care Unit berada di bawah ICU sebelum pasien dikembalikan ke ruang rawat inap. High Care Unit atau HCU diperuntukkan bagi pasien yang menunjukkan perbaikan kondisi atau pasien yang tidak perlu lagi ditangani di ICU, namun masih perlu pengawasan ketat dari tenaga medis. Di Indonesia, aturan tentang pelayanan HCU ada di Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 834 Tahun 2010. Adanya HCU di sini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan di ICU bagi pasien. Kondisi pasien HCU dijelaskan memiliki kondisi pernafasan, kondisi sirkulasi darah, dan juga kesadaran dan kondisi kesadaran yang stabil. Kemudian yang berikutnya adalah ICCU atau Intensive Coronary Care Unit. ICCU sebetulnya sama dengan ICU, namun khusus untuk gangguan jantung. Beberapa kondisi yang bisa ditangani di ICCU adalah pasien yang mengalami kelainan jantung koroner, pasien yang mengalami serangan jantung, pasien yang mengalami gangguan irama jantung yang berat, dan juga pasien yang mengalami gagal jantung. Di sini ICCU menjadi bagian dari pusat pelayanan jantung dan pembuluh darah di beberapa rumah sakit. Sebagai fasilitas yang diprioritaskan untuk pasien dengan komplikasi penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah, pasien ICCU biasanya dalam kondisi tidak stabil dan butuh penanganan serta perhatian ekstra dari tenaga medis. Lalu yang berikutnya adalah Neonatal Intensive Care Unit atau kita singkat dengan NICU, di mana NICU ini menyediakan pelayanan khusus bagi bayi baru lahir atau yang memiliki kesulitan. Pasien NICU adalah bayi yang prematur yang berusia 23-24 minggu hingga sampai usia 40 minggu yang biasanya memiliki sistem pencernaan normal. Dalam beberapa kasus, bayi biasanya tidak lagi diterima di NICU bila sakit setelah keluar dari fasilitas layanan kesehatan. Jadi misalnya ibunya telah selesai melahirkan, kemudian ibunya keluar beserta dengan bayinya dan kemudian bayinya sakit sehingga membutuhkan NICU. Nah, untuk bayi-bayi yang seperti ini itu tidak bisa diterima di NICU. Kenapa? Karena rumah sakit biasanya khawatir bayi yang kondisinya tidak baik akan menginfeksi pasien yang lain. Dan dalam kondisi ini, bayi yang membutuhkan penanganan gawat darurat biasanya akan dikirim ke Pediatric Intensive Care Unit atau PICU. Di sini, PICU diperuntukkan bagi bayi yang tidak diambil di NICU sampai anak usia 18 tahun atau bergantung pada kebijakan rumah sakit. Secara umum, PICU adalah pelayanan transisi dari usia anak menuju dewasa. Dalam beberapa kasus, batasan usia anak bisa menjadi kabur, misalnya pada pasien dengan kebutuhan khusus atau pada pasien dengan penyakit kronis yang perlu penanganan di bidang anak-anak meski usianya sudah 20 tahunan. Salah satu contohnya adalah pasien dengan kelainan jantung bawaan yang baru dioperasi ketika dewasa. Beberapa dokter tidak keberatan pasiennya dikirim ke PICU usai operasi, namun ada juga yang memilih ke fasilitas rawat intensif untuk dewasa. Pasien-pasien yang dirawat di intensive care unit adalah pasien-pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat atau pasien yang sedang mengalami sakaratul maut. Dengan kata lain, pasien-pasien yang dirawat di intensive care unit adalah pasien-pasien yang dekat dengan kematian. Di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 57 dikatakan, Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Kullu nafsin da'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ayat tersebut menyeratkan bahwa setiap manusia akan meninggal dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, seyogianya manusia itu tidak takut menghadapi kematian. Akan tetapi pada kenyataannya, pasien-pasien yang berada di jurang kematian merasa ketakutan dan cemas meski mereka meyakini Al-Quran dan As-Sunnah.
Oleh karena itu, perlu pendampingan psikospiritual yang khusus untuk pasien-pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat dan pasien yang mengalami sakaratul maut. Selain itu, biasanya pasien yang mengalami sakaratul maut itu mengalami kesakitan yang sangat-sangat sakit. Atau pasien-pasien yang dengan sakit kronis, biasanya mereka merasa putus asa dengan sakitnya, sehingga tidak sedikit pasien-pasien yang seperti itu menginginkan mati karena kesakitan dan kesusahan yang dialaminya. Padahal di dalam hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kamu menginginkan mati karena kesusahan yang menimpanya. Bila ia benar-benar menginginkannya, hendaklah ia berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka di pelayanan ICU ini membutuhkan pendampingan psikospiritual bagi pasien gawat darurat dan juga pendampingan psikospiritual bagi pasien koma dan sakaratul maut. Untuk pendampingan psikospiritual ini bukan hanya untuk pasien, tetapi untuk keluarga pasien juga. Karena yang mengalami ketakutan, kecemasan, dan takut kehilangan itu bukan hanya pasien, tetapi keluarga pasien. Dan penjelasan mengenai pendampingan psikospiritual bagi pasien gawat darurat maupun untuk pasien koma dan sakaratul maut itu akan dijelaskan lebih lanjut pada pelayanan pasien syariah. Kemudian berikutnya juga ada pendampingan psikospiritual bagi pasien yang akan menjalani operasi. Kenapa pasien yang menjalani operasi perlu dilakukan pendampingan psikospiritual? Karena pada pasien yang menjalani operasi besar, itu seluruh tubuhnya itu akan ditidurkan, akan di-shutdown-kan. Dan kondisi tersebut dengan segala sesuatu yang bisa terjadi di ruang operasi, ada kemungkinan bahwa pasien tersebut tidak bisa bangun kembali. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan kalau misalnya pasien tersebut tidak bisa selamat, maka setidaknya pasien ini bisa meninggal dengan kondisi husnul khotimah. Kemudian berikutnya adalah pendampingan pelaksanaan ibadah. Karena pasien-pasien yang di ruang ICU itu tidak semuanya pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Untuk pasien-pasien yang masih sadar, walaupun kondisinya terbatas, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, dan hanya bisa berbaring, kita lakukan pendampingan pelaksanaan ibadah. Jadi kita beritahu bagaimana kapan waktu sholatnya, kemudian kita juga bimbing tata laksana ibadahnya, karena kita perlu ingat bahwa di dalam hadis dikatakan bahwa jika kita tidak bisa ibadah sambil berdiri, tidak bisa sholat sambil berdiri, maka kita sholatlah sambil duduk. Jika kita tidak bisa sholat sambil duduk, maka sholatlah sambil berbaring. Jika berbaring pun sulit, maka sholatlah dengan menggunakan isyarat. Selain itu juga, selain pendampingan pelaksanaan ibadah, kita juga harus memberikan pendampingan untuk pelaksanaan taharohnya. Karena bisa jadi pasien ini tidak bisa bergerak sehingga sulit untuk melakukan bersuci. Jadi kita bisa bantu untuk bersucinya. Dan kemudian harus menjaga aurat pasien. Jadi walaupun pasien ini dalam kondisinya tidak sadar atau mungkin pasiennya sedang dalam kondisi sesak nafas berat ataupun yang lainnya, tetap kita harus memperhatikan aurat pasien. Jadi biasanya kan tempat tidur di ICU itu ada sekatnya. Jadi kita harus memastikan bahwa sekatnya tertutup. Kemudian pasiennya menggunakan pakaian yang menutup aurat. Dan juga jika kita akan melakukan tindakan-tindakan yang memang memperlihatkan aurat pasien, contohnya misalnya kita akan memasang selang pipis pada pasien perempuan, maka baiknya dilakukan oleh perawat perempuan lagi. Dan atau misalnya kita melakukan pasang selang pipis pada laki-laki, ya berarti dilakukannya oleh laki-laki lagi perawatnya. Hal itu bertujuan untuk menjaga aurat pasien. Pelayanan penunjang medis berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pelayanan gizi, di mana pelayanan gizi ini harus memenuhi konsep halalan dan thayyiban. Memenuhi konsep halal di sini artinya makanan yang diberikan kepada pasien itu harus memenuhi standar halal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menggunakan barang-barang yang diharapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, arti kata thayyib pada pelayanan gizi artinya makanan yang diberikan kepada pasien harus memenuhi standar gizi pasien dan memang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pasien. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar halal dan thayyiban, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Yang pertama, yaitu pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai dengan konsep syariah. Lalu yang kedua, produk kemasan yang digunakan itu harus tersertifikasi halal. Lalu yang ketiga, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian makanan harus sesuai dengan syariah. Kemudian yang keempat adalah adanya bukti sertifikat halal dari RP POM dan juga MUI. Bukti sertifikat halal ini bukan hanya untuk bahan makanannya, akan tetapi dapurnya pun harus tersertifikasi halal. Pelayanan gizi yang dilakukan di rumah sakit terdiri dari menyediakan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien, lalu yang kedua,
makanan disiapkan dan disimpan dengan mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan. Lalu yang ketiga, distribusi makanan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu berikutnya, jika keluarga membawa makanan bagi pasien, mereka diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan risiko kontaminasi serta pembusukan. Diet di sini bukan berarti pasiennya tidak makan sama sekali, tapi diet di sini artinya asupan makanan yang dibutuhkan oleh pasien. Lalu yang berikutnya adalah makanan yang dibawa keluarga atau orang lain disimpan secara benar untuk mencegah adanya kontaminasi dari kuman bakteri. Pelayanan penunjang medik lainnya adalah pelayanan rekap medis, yang dimana yang dimaksud dengan rekap medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang dimaksud dengan catatan di sini adalah tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi atau dokter spesialis tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Lalu, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah catatan dokter atau dokter gigi dan atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil pemeriksaan penunjang, catatan observasi, dan pengobatan harian dan semua rekaman, baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan atau imaging, dan juga rekaman elektrodiagnostik. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan pelayanan rekam medis adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat diterimanya pasien di rumah sakit, kemudian diteruskan kegiatan pencatatan data medik pasien selama pasien itu mendapatkan pelayanan medik di rumah sakit, dan dilanjutkan dengan penanganan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan atau peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya. Rekam medis ini bersifat rahasia, oleh karena itu dalam melaksanakan pelayanan rekam medik harus memperhatikan unsur-unsur kerahasiaannya. Rekam medik hanya bisa diberikan kepada pasien yang bersangkutan karena memang isi dari rekam medik merupakan milik dari pasien. Cukup sekian untuk perkuliahan hari ini, berikut merupakan referensi yang digunakan pada perkuliahan ini. Referensi ini bisa di-download di announcement yang ada di e-kuliah. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kita berjumpa lagi untuk pekan depan. Nanti jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui e-kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.